Ternyata inilah alasannya Jokowi tidak disukai oleh Tra Soeharto, SBY, dan Prabowo. Inilah fakta-fakta di baliknya. Kericuhan yang terjadi bukan tentang pribumi, agama, kebangkitan PKI, atau disintegrasi. Ini cuma tentang sekelompok orang yang berjibaku untuk menjaga dan menguasai warisan hasil merampok selama 32 tahun. Mereka harus menjaga warisan itu dari penguasa baru yang ingin mengambil hasil rampokan dan mengembalikan kepada rakyat Indonesia. Mereka tidak peduli siapa yang jadi pemimpin, selama bisa dikendalikan, pemimpin itu akan didukung. Bila tidak, harus secepatnya dilengsarkan. Kuda boleh berganti, sais harus tetap. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak mungkin berpihak kepada mereka. Sebab itu, kekuasaan Gus Dur harus dilengsarkan. Meski beliau adalah seorang ulama dan tokoh NU, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur adalah musuh Soeharto. Dalam acara Big Andy pada 15 November 2007, Gus Dur secara frontal mengatakan, pemimpin di Indonesia ini yang pantas jadi musuh saya cuma satu, yaitu Pak Harto. Pada Muktamar PBNU tahun 94 di Cipasung, Soeharto memecah NU dengan melakukan muktamar tandingan. Namun karena kuat dan solidnya warga NU, muktamar tandingan tersebut gagal untuk menyingkirkan Gus Dur. Lengkap sudah ketidaksukaan Soeharto terhadap Gus Dur. Megawati juga bukan tokoh yang bisa diharapkan bagi mereka. Tra Soekarno dianggap duri dalam daging bagi Soeharto. Tahun 96, Megawati dipaksa lengser oleh Soeharto dari ketua PDI yang akhirnya menimbulkan perpecahan di tubuh PDI dan berakhir dengan peristiwa 2796. Pada Pilpres tahun 2004, mereka menggelontorkan isu bahwa dalam Islam wanita tidak boleh dipilih sebagai pemimpin, dan di dalam PDI Perjuangan terdapat orang-orang PKI. Bambang Yudhoyono bisa menyelesaikan 2 periode kepemimpinan, tapi harus diingat, meskipun di akhir era Orde Baru SBY bukan penentu komando dalam militer, tapi jabatan beliau adalah Kasospol ABRI, jabatan strategis dalam pembinaan perpolitikan di waktu itu. SBY pun menaruh hormat terhadap penguasa Orde Baru. SBY tidak responsif ketika adanya tuntutan penyelidikan dan pemeriksaan harta kekayaan Soeharto. Lalu siapa Jokowi? Jokowi bukan siapa-siapa ketika Orde Baru berkuasa. Beliau hanya tukang mebel. Saat beliau menjadi wali kota Solo, masih banyak pujian yang diberikan. Namun ketika beliau bergerak untuk menjadi DKI, menjadi warning bagi penikmat kekuasaan. Apalagi Jokowi berasal dari partai musuh Orde Baru, yaitu PDI Perjuangan. Ketika PDI Perjuangan mengusungnya sebagai RI 1, genderang perang pun mulai ditabuh. Gaya Orde Baru pun dilakukan. Isu PKI, ketidakjelasan keturunan, dan agama yang dianut Jokowi, semua isu dipaksakan untuk menjegalnya. Saat Jokowi menutup Petral tahun 2015, para penjaga warisan Orde Baru semakin yakin bahwa Jokowi adalah orang yang harus disingkirkan, apapun caranya, berapapun biayanya. Petral adalah wadah para perampok warisan Orde Baru dalam mengelola hak jual beli minyak ke Pertamina. Dengan ditutupnya Petral, Pertamina bisa menghemat 250 miliar per hari. Siapa yang selama ini menikmati uang 200 miliar per hari? Untuk diketahui, Tommy Soeharto dan Bob Hasan memiliki saham masing-masing sebesar 20%, dan saat Pilpres 2014, Reza Khalid sebagai pengendali Petral ikut mendanai pencalonan Prabowo sebagai capres. Menjelang Pilpres 2014, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,
Hasim Joyo Hadikusumo, menjanjikan untuk tidak menaikkan pajak PT Freeport saat berpidato di acara The United States of Indonesia atau USINDO. Alih-alih mendapat keringanan pajak, Jokowi yang terpilih sebagai presiden justru melakukan diversifikasi saham PT Freeport sebesar 51%. Siapa yang sakit hati dengan kebijakan Jokowi? Ketika Ahok melakukan blunder tentang ayat suci, hal tersebut seperti menjadi bahan bakar bagi mereka untuk melengsarkan Jokowi. Ahok yang melakukan blunder, kenapa Jokowi juga harus dilengsarkan? Jokowi dan Ahok adalah satu paket yang harus dilengsarkan. Jokowi Ahok bukan penikmat kekuasaan dan beliau tidak bisa dibeli. Tidak ada beban bagi mereka berdua untuk melaksanakan reformasi. Namun, para pembenci gerakan reformasi tidak menyukai hal itu. Jadi jelas, ini cuma amanat untuk menjaga hasil rampokan Jokowi dan isu PKI. Jokowi memang sialan. Dia melakukan banyak hal yang tak pernah bisa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jokowi seorang risk taker yang berani mengambil resiko dengan kalkulasi yang matang, dan resiko terburuknya sudah bisa diukur. Jadi bukan sekedar nekat dan kacung gundung. Di saat semua presiden sebelumnya tersandra dengan komposisi APBN yang 60-70%-nya tersedot untuk bayar hutang, belanja rutin dan subsidi, sehingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan investasi produktif sangat minim karena lebih banyak untuk belanja konsumtif. Jokowi berani mengambil resiko dengan memindahkan budget subsidi menjadi budget pembangun infrastruktur. Di saat isu berhutang masih laku dijual ke publik sebagai sebuah aib pemerintah, ternyata kabinetnya Jokowi berani mengambil resiko tersebut dan mensiasati kekurangan biaya pembangunan infrastruktur melalui pos hutang luar negeri. Argumennya masuk akal, yaitu rasio hutang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih dalam batas kewajaran, bahkan cenderung lebih rendah dibanding negara penghutang lainnya. Argumen lainnya, hutang dibuat bukan untuk keperluan konsumtif atau untuk dikorupsi. Jadi hutang diambil untuk membangun infrastruktur, dan infrastruktur yang baik adalah stimulan efektif untuk bertumbuhnya ekonomi real. Jika ekonomi menggeliat, akan menyerap tenaga kerja, ada perputaran uang, ada peningkatan daya beli, ada kontribusi pajak yang masuk ke kas negara. Dari situlah negara punya pendapatan tambahan untuk membayar bunga serta mengangsur cicilan pokoknya. Semua pasti butuh waktu, tak mungkin terjadi secara instan. Lawan politik Jokowi tahu banget mengenai hal ini. Mereka melihat Jokowi begitu agresif membangun pelabuhan, bandara, jalan tol, waduk, rel kereta, pembangkit listrik, kilang minyak, dan lain-lain. Jika publik awam sampai tahu betul luar biasanya efek dari semua progres pembangunan fisik itu, mereka takut Jokowi mendapat penilaian positif. Mereka takut pamor Jokowi melambung tinggi. Mereka takut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangat bagus, sehingga popularitas serta elektabilitasnya meningkat. Untuk itulah perlu dicarikan isu guna menutupi serta menghambat prestasi Jokowi. Itulah sebabnya mereka memperalat gerombolan radikal supaya terus membuat negeri ini selalu hiruk-pikuk dengan isu Kamtibmas. Tak boleh ada jeda sedikit pun. Aksi demo serta terorisme akan membuat masyarakat ketakutan dan terancam. Energi publik habis terbuang untuk membahas teror dan sejenisnya. Mereka lupa melihat prestasi Jokowi. Isu PKI adalah satu-satunya isu ampuh yang tersisa untuk menggoyang Jokowi di Pilpres 2019 nanti. Karena isu lain mudah dipatahkan. Jangan heran jika yang membuat ribut jelas-jelas mengibarkan bendera hitam sebagai identitasnya, tapi yang jadi kambing hitam adalah PKI. Jangan heran
Jika pelaku aksi terorisme berteriak takut, yang jelas-jelas bahasanya kaum radikal, yang dituding tetap saja PKI. Publik dianggap bodoh, yang lagi berenang di kolam jelas-jelas seekor bebek, tapi mereka kompak menyebut itu adalah ayam. Modalnya cuma publikasi dan propaganda secara masif kalau perlu hoak. Berharap orang lain merasa matanya rabun dan ragu bahwa yang dilihat memang seekor ayam. Grand skenarionya memang mengaburkan prestasi Jokowi dan menciptakan ancaman psikis tentang PKI dan terorisme di benak publik. Pintarnya mereka, kemasan anti Jokowi ini disajikan dalam sentimen agama karena mereka tahu bahwa banyak orang kurang wawasan yang mudah dipengaruhi dengan sentimen agama. Inilah jurus ampuh untuk merebut kekuasaan dari tangan Jokowi.